Pernah nggak sih kita ngerasa pas lagi di tengah badai kehidupan, kita tuh butuh banget sebuah pegangan, sebuah kejelasan yang bisa bikin kita kuat. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah bacaan yang kasih kita perspektif luar biasa tentang gimana caranya nemuin kekuatan justru pas kita lagi ngadepin cobaan yang paling berat. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin momen pencerahan ini. Para murid itu merasa, wah, akhirnya kita ngerti. Mereka bilang ke Yesus, sekarang kami percaya. Mereka merasa udah di puncak pemahaman. Tapi yang mereka nggak tahu, Yesus tahu persis kalau pemahaman mereka ini bakal segera diuji habis-habisan. Sumber kita hari ini itu datangnya dari lembar renungan harian ini. Fokusnya ada di beberapa ayat terakhir dari Yohanes pasal 16. Disinilah terjadi percakapan yang dalam banget antara Yesus dan murid-muridnya, tepat sebelum semua peristiwa besar yang bakal mengubah segalanya terjadi. Nah, pas para murid lagi yakin-yakinnya nih, tiba-tiba percakapannya belok tajam. Keyakinan mereka yang baru aja mekar itu langsung diuji dengan satu pertanyaan yang nusuk banget. Dan inilah pertanyaannya. Yesus menatap mereka dan bertanya, "Percayakah kamu sekarang?" Pertanyaan ini bukan buat meremehkan lo ya, tapi buat ngajak mereka dan juga kita buat ngaca. Seberapa dalam sih sebenarnya iman yang kita akui itu? Dan disinilah konteksnya jadi penting banget. Yesus udah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu kalau keyakinan yang mereka rasain saat itu bakal segera dihantam sama kenyataan yang pahit. Dia bahkan udah bilang kalau mereka semua akan lari, tercerai-berai. Terus gimana dong caranya biar iman kita bisa bertahan ngelawatin ujian? Nah, di bagian renungannya ada dua kualitas penting banget yang disorot. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar yang pertama adalah pertobatan. Tapi ini bukan cuma soal nyesel doang ya, ini lebih ke kesediaan yang tulus buat berubah arah. Sebuah komitmen buat ngebiarin diri kita dibimbing, nggak lagi keras kepala ngikutin jalan kita sendiri. Tanpa ini, iman kita gampang banget goyah. Pilar kedua adalah keberanian. Keberanian yang sejati itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut loh, tapi ini tentang punya kekuatan buat menghadapi tantangan karena kita pegangan sama iman. Renungan ini ngasih contoh para murid di Efesus yang hidupnya berubah total dan jadi berani banget setelah mereka menerima Roh Kudus. Oke, sekarang kita balik lagi ke peringatan dari Yesus. Dia tuh nggak nutup-nutupin kesulitan yang bakal datang, malah sebaliknya. Dia belak-belakan banget. Sebuah kejujuran yang mungkin terasa brutal, tapi justru jadi fondasi dari janjinya. Gambaran yang dikasih Yesus itu, wah, suram banget. Dia ngomongin soal penderitaan, soal tercerai-berai sampai nggak ada lagi jejak, dan soal ditinggal sendirian, benar-benar sendirian. Dia mempersiapkan mereka untuk skenario terburuk. Tapi justru disinilah letak keindahannya. Peringatan tadi bukanlah kata-kata terakhir. Justru peringatan tentang penderitaan ini jadi latar belakang buat sebuah janji yang kekuatannya luar biasa. Dan inilah yang membawa kita ke puncaknya. Puncak dari semua pembahasan ini. Sebuah deklarasi yang bakal mengubah cara kita memandang setiap kesulitan, setiap penganiayaan, dan setiap momen saat kita merasa sendirian. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Coba deh kita biarin kalimat ini meresap dulu sebentar. Ini kalimat penutup dari percakapannya. Setelah semua peringatan tentang penderitaan, dia justru memberikan pernyataan kemenangan ini. Jadi, poin utamanya begini, damai sejahtera yang dia tawarkan itu bukan berarti nggak ada masalah. Damai itu ada di tengah masalah karena kemenangan itu sendiri udah diraih. Ini semacam jaminan kalau hasil akhir pertempuran udah pasti, bahkan saat kita masih berjuang di tengah-tengahnya. Nah, renungan ini ditutup dengan sebuah doa singkat yang merangkum semua pelajaran tadi menjadi sebuah permohonan yang bisa kita bawa dalam keseharian kita. Doa ini ibaratnya aplikasi praktisnya. Minta pertobatan yang tulus, minta keberanian buat menghadapi apapun yang ada di depan, dan minta supaya kita bisa nemuin sukacita sejati, bukan karena keadaan gampang, tapi karena kita mengikuti Dia setiap hari. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau kita beneran percaya kalau dunia ini dengan segala kesulitan yang udah dikalahkan, gimana itu bakal mengubah cara kita ngadepin rapat yang susah besok, atau percakapan yang tegang, atau ketidakpastian yang ada di depan kita? Nah, itulah kekuatan yang ditawarkan dalam bacaan hari ini.